bahwa 1.479 orang ditetapkan sebagai tersangka. Ya tapi kan nggak ada yang mau milih. Siapa yang nggak mau milih? Semuanya pengen jadi pemenang, semuanya pengen kepilih, ya akhirnya ngeluarin duit lagi. Peserta Rafat penting tercinta. Tadi kita sudah bahas capres, cawapres, sekarang kita bahas dewannya. Tadi itu kapan? Video episode sebelumnya. Oke, pokoknya apalah bahasanya kita setia. Yang penting mah yang sama. sekarang tahun ini adalah tahun politik. Oh iya betul. Apa yang membahagiakan di tahun politik? Apa dong? Satu, tukang bendera, tukang sablon, betul. tukang cetak. Mereka itu ada istilahnya lebaran buat mereka. Iya, lebaran buat tukang sablon, tukang cetak di momen politik ini ya. Terus kita naon? Kita apa ya, sembako kali ya. Tapi juga enggak ya. Sembako ya dibeli ke tangan keberapa? Mereka udah pada belinya ke mana? Vietnam dan sebagainya. Tapi menarik nih. Tapi pastinya kalau politik, biasa pesta politik saya juga setuju. Yang namanya pesta politik itu memang harus membangkitkan perputaran ekonomi. Kalau dalam pandangan gua, perputaran ekonomi. Jadi minimal banyak yang bagi-bagi beras. Kalau bagi-bagi beras berarti kan mereka beli berasnya, ada yang bagi-bagi telur, ada yang bagi-bagi duit. Dan itu dilegalkan. Bagi-bagi sembako itu dilegalkan. Yang tidak boleh itu money politiknya. Maksudnya kalau duit nggak boleh. Transaksi langsungnya. Transaksi bentuknya kayak gimana? Iya, uang langsung. Berarti caleg-caleg itu nggak bisa. KPU itu melegalkan bahkan. Bahwa bagi-bagi sembako itu diperbolehkan. Bisa ya. Itu melegalkan itu. Yang tidak boleh hanya dalam bentuk uang. Kenapa harus dibedakan? Iya, padahal substansinya sama ya. Dia bayar dengan harapan dapat suara gitu kan, dapat hak pilih gitu. Barter udah jadi. Yang satu berarti yang satu barter zaman batu. Yang ketika nggak ada uang. Yang kedua sekarang 2024 apa pakai OVO kali ya? Dari suaranya. OVO, pakai GoPay, virtual account semua. Iya, virtual account. Bisa jadi sih kayak gitu ya. Lebih mudah. Tapi gini, di pesta demokrasi ini yang menjadi hal yang penting juga, krusial juga adalah pemilihan legislatif sebenarnya. Kalau gua melihat hari ini masih simpang siur antara tertutup dan terbuka itu juga menjadi rakyat ngerti ya? Iya, nah ya. Enggak, terbuka itu naon, tertutup naon gitu. Terbuka itu semua calon anggota dewan itu dipilih melalui partai saja. Partai ini kerangkanya lebih banyak ketumnya ya, atau pemimpin pengurus inti, pengurus inti gitu. Jadi maksudnya kalau tertutup itu, kalau pengurus intinya menetapkan lu sebagai nomor 1 ya sudah gitu kan. Betul. Berarti lu yang menjadi caleg di DPR. Iya. Kalau terbuka ya diserahkan ke hasil suara. Hasil suara yang kita sudah lakukan itu kan dari 2014 atau dari 2004 ya sampai sekarang itu kan pemilihan terbuka. Skenarionya kalau DPR, ngomong-ngomong kalau DPR RI dia tertutup. Tertutup itu berarti dipilih sama kapasitas sama pemimpinnya. Ya. Berarti kan partai yang ada, ya hampir semua partai kan. Ya. Kan banyak juga partai yang menolak bahwa itu tertutup, jangan di... Ada 9 partai yang 9 partai yang nolak ya. Biarkan diplor aja. Tapi meskipun itu juga abu-abu. Cuma PDP doang yang mau tertutup sebenarnya. Kenapa dia melakukan itu? Mungkin rata-rata kenapa? Karena pada pandangan gue ya, tidak hanya PDP tapi secara umum mungkin ya, partai politik itu melihat bahwa hari ini yang sudah berkarir dari bawah, dari PAC, DPC sampai ke provinsi, ke pusat itu adalah orang-orang lama. Nah mereka ini kan tidak punya kesempatan ketika harus diplurkan, lalu pilih siapa gitu. Muncullah orang baru ekspor gitu kan, artis, apa gitu kan, yang sehingga pada saat pemilihan mereka kalah. Sementara partai butuh untuk mendongkrak suara. Jadi kepentingannya di situ sebenarnya yang gue lihat ya. Partai politik itu kenapa, atau misalnya PDIP itu memilih untuk tertutup supaya orang-orang yang sudah berkarir, yang sudah matang pendidikan politiknya segala macam itu punya kesempatan untuk menjadi anggota dewan. Karena selama ini kan kebanyakan orang-orang yang belum pernah di politik. Ekspor, iya, apa sih transfer lah istilahnya ya, orang-orang transfer semua itu. Artis, tokoh, ulama, kiai juga diseret-seret. Iya, pokoknya sedikit terkenal. Kalau lu juga terkenal juga pasti tuh banyak yang nyeret. Iya. Lu nggak terkenal sih. Iya, makanya ini melalui video ini mudah-mudahan gue terkenal dengan positif ya, tapi terkenalnya ya jangan yang negatif. Itu mah ego. Oh ego ya. Lu mah ari non ngaranna teh
kahayang-hayang kaweuh lamun cek orang Sunda mah. Kemauannya ada tapi nggak mau gitu. Masih peribahasa Sunda. Dia ada kemauan tapi malu-malu gitu. Iya, tapi nggak apa-apa sih. Tapi gini, intinya Perilaku pilegnya, Iya. perilaku calegnya caleg kayak gini. yang harus dikupas lagi. Gue ini punya catatan pribadi sebenarnya, Bo, untuk caleg ini. Nah, caleg ini yang tadi sempat disinggung juga bahwa banyak yang transparan itu, sehingga caleg ini tidak punya bekal politik atau bekal pemahaman tentang berbangsa, bernegara dan sebagainya, sehingga ketika mereka duduk itu mereka tidak tahu harus ngapain. Banyak, Bos, yang gue temuin kayak gitu. Gue punya catatan kayak gitu. Ya sekarang kita hitung aja sok. Siapa sekarang anggota DPR itu ada berapa? 560-an ya. 560. Dari 560 yang rajin mensuarakan rakyat tampil Paling 10%. 10% berarti sekitar 50 orang. Iya, Siapa 26 saja orang. yang lu hafal? Gua mah kagak hafal, nggak ada kayaknya, nggak ada ngomong, nggak kayak dulu gitu. Justru itu, iya bener. Artinya kan di sini ada proses pendidikan politik yang tersekat atau terbatas gitu. Sehingga semuanya anggota dewan yang dimunculkan itu bukan berbasis pada kompetensi. Ini catatan gue, Bos. Gue pengen caleg itu diuji kompetensi kayak wartawan, kayak dokter, kayak pilot. Caranya gimana? Kan ada Ya ada lembaga bikin lembaga. masing-masing partai ini itu ada yang teriak setuju. Karena gini, Bos. Setiap orang punya kesempatan jadi dewan. Ya kan? Mau lu pengamen, tukang beca, punya kesempatan jadi anggota dewan. Tapi dia tidak bisa menjadi pilot. Ya itu tadi karena Karena dia tidak punya Enggak, kompetensi. Nah, kuncinya di kompetensi. pengalaman gue juga gini sih. Banyak juga yang bangga ketika mereka menjadi caleg, menjadi anggota legislatif yang menyatakan, gua lahir dari rakyat biasa. Dulu saya tukang sapu, dulu saya, dan masyarakat itu terpesona dengan hal-hal seperti itu. Relevan, Sepakat. Itu bisa dikemas, entah melalui kampanyenya atau apa. Tapi maksud gue gini, ketika dia udah punya niat ingin terjun politik, partai atau negara sekalipun misalnya, itu mewadahi atau membuat semacam kayak sistematis bahwa ini ada uji kompetensinya buat caleg. Misalnya soal kebangsaan, soal kenegaraan, Bener. soal apapun itu. Ya karena Jadi, ketika mereka terpilih itu tidak kosongan gitu. enggak, si caleg pun bangga, bro. Iya. Gua dulu tukang bakso loh, gua dulu tukang apa namanya Intinya sepakat, intinya tukang sepakat ini gua. gitu. Intinya gue sepakat. Enggak, bentar. Tapi ketika dia bangga dengan bahwa dia pernah menjadi rakyat kecil dan seolah-olah itu mengambil hati kan? Iya. Ngambil hati rakyat kecil kan? Nah, dia sayangnya ketika dia terpilih tidak meningkatkan kapasitasnya. Itu. Jadi bangga dengan seperti itu. Iya. Ya bukannya ini ya meningkatkan kapasitas keterampilannya. Jangan sampai udah dulu dia menjadi tukang sapu, misalnya, maaf, caleg itu menjadi tukang sapu. Iya. Terus terpilih kan? Dan dia bangga dengan menjadi tukang sapunya. Dalam bayangan gua harusnya banyak kali ya. banyak itu enggak Dalam bayangan gua harusnya ya dia sekolah lagi, sepakat. ya kan? Dia rajin baca-baca buku. Udah ya Paling punya wawasan. paling terakhir paling solutif mungkin ikut uji kompetensi lah kayak wartawan gitu. Iya. Hari ini tuh wartawan ada uji kompetensinya. Ya tapi siapa yang melakukan itunya? Partai. Partai mau nggak? Kan nggak mau. Kalaupun ada ini juga kan- dengan kopi selesai. Ini kan hanya usulan. Enggak, uji kok tetap yang namanya. Ada suara mobil dulu tuh. Nganter Ayo cepetan dong. Nggak kedengaran kita nih. nganter gas. Nganter air. No kayak itu dia caleg jangan-jangan bro. Bisa jadi caleg. Bisa nih jadi caleg. Coba stop tanya caleg bukan? Coba bisa nggak jadi caleg? Lu bisa nggak jadi caleg? Bisa. Lu mau nggak jadi caleg? Mau? Enggak, Gini. enggak. Nggak, pertanyaannya gini dulu. Lu mau jadi caleg atau bisa jadi caleg? Bisa kan? Tapi lu bisa nggak jadi pilot? Belum tentu, karena lu nggak punya kompetensi untuk menerbangkan pesawat atau ini, ya kan? Makanya, Atau lu langsung jadi dokter, nggak bisa juga. ya lu sama aja kayak lu mobil lu apa sih? Murah kok. Mobil gua masih murah. Mobil murah. Mobil kantor lagi. Mobil murah kan? Lu pakai mobil murah kan? Iya. Nah, terus gua datang nih. Gua kasih deh lu mobil nih, Lamborghini, Ferrari. Lu juga bingung kan?
makanya makainya. harus ada tes drive, bukan tes drive, Harus latihan dulu, harus apa. Nah, sama dengan caleg. Caleg jangan sampai caleg bangga dengan kemiskinannya, dengan ketidaktahuannya. Terus kan seolah-olah amanat ketika dia jadi DPR. Berarti kan seolah-olah dia lagi menempatin kursi yang luar biasa. berarti sepakat Amanat harus yang ada hebat. kompetensi caleg. Iya, cara bentuk kompetensinya kayak gimana? Kompetensinya, ya ini Kan ya rakyat kita yang bisa perlu rumuskan. Nggak bisa. Maksudnya rakyat itu tidak harus ikut untuk menentukan, tidak. Tapi ada lembaga kayak Badan Sertifikasi Nasional, BASN atau apalah istilahnya. Tapi kan tuh bisa. Agak Atau susah. Lemhanas. Iya, Lemhanas juga mereka pada ikutan atau setelah Iya, jadi sudah wali ada kota sih, iya. udah pasti Lemhanas. Iya sih, sudah ikutan. Sekolah, Iya, gitu kan. sekolah lagi. Cuma maksudnya tetap ada nanti sertifikasi dari apa tuh kalau wartawan tuh Muda, Madya sama Pratama gitu. Sama Utama. Gua nggak tahu gua. Iya, harusnya dibuat kayak gitu juga. Tinggal Misalnya nih, tingkatan DPRD kota kabupaten. Dia cukup untuk sampai Muda aja sertifikasinya. Provinsi Madya. Dia mau jadi DPR RI, berarti harus ningkatin lagi tuh, ikut kompetensi lagi, Utama. Bingung gua mah. Dibikin jenjang gitu. Polanya bingung. Menurut gua polanya bingung. Iya, tapi polanya bingung. Di internal kan setiap partai juga punya sekolah pendidikan politik. Ada, Sampai ada partai yang sampai sebulan ya lu masuk di base camp, terus diisolasi, senam, ada yang gaya militer, ya, ada gaya yang ada yang gaya semi militer, ada yang gaya macam-macam lah pokoknya. Tetap dari rakyat mah butuhnya ini hasilnya, progresnya tapi seperti itu apa. perlu dipikirkan sih. Kalau menurut gue ya, bagi gue juga masih perlu dipikirkan lah ya. Atur kompetensi caleg. Polanya seperti apa dan siapa pelaksananya. Terus bagaimana cara mengumumkannya? Sulit mengumumkannya. Sekarang ya ini ya caleg aja. Banyak itu mau terbuka siapa misalkan nih KPU lah. Mau nggak menjelaskan caleg-caleg itu? Gitu. Bisa KPU berarti sebagai penyelenggaranya. Termasuk dosa-dosanya, minusnya apa? Diumumkan itu mah yang diumumkan karena privasi ya. Dia punya kompetensi gitu. Misalnya dia punya kompetensi sebagai caleg muda, berarti kan untuk DPRD. Nah, dia mau nyalon ke pusat, dia harus menaik lagi jenjangnya ke Madya, ke Utama. Itu menarik itu, Bos. Gua yakin dah, misalkan caleg nih, ada Nggak mau, banyak yang nggak mau. Bukan. Bagus kalau banyak yang nggak mau. Iya, karena kita nggak butuh mereka. Gue yakin dah memang caleg misalkan setiap daerah, setiap kota atau di kabupaten calegnya itu kan lebih dari 500. Gua yakin dari 500 itu paling yang hafal Pancasila aja. Iya. 5, 10, 6, 2 gitu. Sedikit. Iya. Ini bahkan kalau suruh lu hafal nggak undang-undang dasar 1945? Gua aja nggak hafal, apalagi dia. Gua bacain nih ya. Apalagi suruh ngapalin Perda. Menukil pernyataan Ketua KPK bahwa 1.479 orang ditetapkan sebagai tersangka sejak 2004 hingga 2022. Yang paling banyak atau sejumlah pertama ya, yang pertama terbanyak adalah dari swasta sejumlah 370 orang. Keduanya adalah anggota legislatif 319 orang. Faktornya kompetensi. Nah itu memang butuh duit. Korupsi mereka butuh duit. Iya, tapi kan butuh duit berarti pengen karena korupsi. Ada banyak tuntutan kan. Iya. Relawan tiap hari, konstituen. Sepakat sih. Jadi caleg. Pernah kan lu jadi caleg kan? Sepakat sih. Ini kan mahal karena harga kursinya mahal. Dia harus bayar orang. Tapi kalau misalnya dibuat murah, ini dibuat susah. Siapa yang mau? Nggak ada yang mau milih. Nggak ada yang mau milih, nggak apa-apa. Tapi kan itu jadi murah. Ya tapi kan nggak ada yang mau milih. Siapa yang nggak mau milih? Semuanya pengen jadi pemenang, semuanya pengen kepilih. Ya akhirnya ngeluarin duit lagi. Dan kita juga terus siapa sih yang nggak mau dikasih duit? Dan kita juga transaksi. Itu dia masyarakatnya. Bukan masyarakatnya, kita. Ya kita. Masyarakat mah tuh salah, orang itu salah. Transaksi. Kalau gue sih mikir dikasih 100.000 mikir. Iyalah. Yang pasti aja. Kalau 10 juta nggak mikir. Mikir nggak 10 juta? Ya. Kalau bahasa di manajemen mah cash is king. Ya. Kayak tunai itu adalah raja daripada cuman janji doang. Kasih 50.000 gua pilih daripada lu cuma menjanji kan gitu kan? Iya sih. Lu gua kasih rokok
sebungkus, mendingan gua pilih. Tapi memang perlu ada solusi ya. Entah mungkin ini di pemilu tahun kapan gitu ya, perlu ada solusi bahwa yang tampil itu dalam kontestasi politik, baik itu di pileg, pilkada maupun di pilpres, Pertama kalau gua lihat itu adalah masyarakatnya, orang-orang yang punya kompetensi. sebelum ke sana, Oh, masyarakatnya atau kita nih sebagai pemilih harus punya daya kritis terhadap sosok caleg. Dia mau melihat dari apa? Maksudnya mau nggak kita siap tidak menjadi pemilih yang rasional? Pemilih yang rasional itu betul-betul, oh ini mah memang pantas menjadi caleg gitu kan, karena dia punya visi yang jelas, punya misi yang tegas gitu. Sehingga transaksinya bukan hanya 50.000, 100.000 sampai 400.000 kan, malah kan isunya kemarin mah. Ya. Satu suara itu. Kalau di tengah perkampungan, tengah kota dan sebagainya. Tapi ya itu proses bagian dari yang harus kita laluin memang. Itu ada pernyataan menarik itu. Modal untuk jadi anggota DPR RI itu 25 miliar. Ada ya 25 miliar. Kalau ditarik aja 10%-nya menjadi anggota DPRD provinsi 2,5 miliar. Kita tarik lagi 50%-nya berarti hampir 750 juta untuk menjadi DPRD DPRD kota kabupaten, gajinya yang hanya 40-50-an. 40-50 juta. Sudah gitu 45 juta itu pun habis tuh konstituen, katakan pemilihnya 3.000 orang. Dalam 3.000 orang itu dia menuntut balik dong, menuntut penghormatan lah bahasanya. Menuntut penghormatan tuh konstituen ke calegnya. Maka setiap hari dia akan menerima undangan sunatan ke anaknya, Ya. pernikahan, Ada yang meninggal, ada yang meninggal, takjiah, belum perayaan-perayaan hari besar yang satu Ya. bulannya lebih dari 5 kali. Perayaan besar apapun itu. Iya. Hari kumpul-kumpul, belum makan-makan, nasi uduk dan Ya, sebagainya. Hollywood, Abdol. besar sih ya. Nah, gimana Dan caranya? baliknya ya seperti itu gitu. Nah sementara ketika dia menjadi dewan pun kan dia tidak bisa melakukan apapun. Contohnya begini, dia tidak bisa melakukan apapun teh. Gue yakin nih kan, anak gua pengen sekolah di negeri misalnya. Terus gue minta ke lu lah sebagai caleg, ya. Lu bisa nggak nyanggupin itu? Kalau sesuai dengan kriterianya, bisa. Kalau sesuai dengan kriterianya, Ini mah tidak sesuai dengan kriteria. berarti dengan kan itu peraturan dan ada, sebagainya. Kan nggak bisa. iya, ada cara nakal yang dilakukan. Akhirnya kan dia harus melakukan seperti itu. Kalaupun tidak dia kabur gitu.